banyak program-program yang mendukung mahasiswa untuk mengembangkan apa yang ingin dituangkannya di posisi dia pada saat hari ini adalah mahasiswa. Nah, wadahnya itu ya Sapma PP UMSU. Kalau orang-orang menilai sama PP UMSU dengan premanisme, coba aja dulu masuk dan rasakan. Iya. Gak ada nama artinya premanisme. Mungkin pun program-program kerja dalam komisariat maupun SMA dan universitas gak ada tentang pukul-pukulan baku hantam. Orang lain jangan pernah berusaha merangkul. Oke kawan-kawan, selamat datang di Sapma PP UMSU Bersuara. Tempat di mana kalian dapat menyuarakan aspirasi kalian nih kawan-kawan. Bersama saya Alvan Roji sebagai pembawa acara di podcast hari ini. Dan saya Alvania sebagai Pak Ketua Alvano. Nah, jadi sebelum kita mulai podcastnya, kita perkenalan dulu nih sama narasumber kita. Mungkin ada kawan-kawan sekalian yang belum tahu dengan narasumber kita. Oke, bisa dimulai dari Bang Ari dulu perkenalannya. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Agung Baskoro. Di sini saya sebagai sekretaris Sapma PP UMSU periode 2022-2023. Dilanjut tertarik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada acara ini sebagai wadah kreativitas seluruh mahasiswa juga. Saya Torik Sembiring selaku Ketua Sapma PP UMSU periode 2022-2023. Dilanjut sama Bang Alvan. Ya, dan saya Amano Polipanca sebagai bendahara sebagai sama PP UMSU periode 2002 dan 2023. Oke. Nah, jadi kita kan hari ini mau podcast nih kan. Apa sih yang mau kita bahas di podcast ini? Mungkin Pak bisa kasih tahu ke kawan-kawan sekalian apa yang mau kita bahas. jadi nih Pak kawan-kawan, kita hari ini mau membahas tentang pandangan pengurus komisariat sama PP UMSU terhadap pemuda Pancasila, Sapma Pemuda Pancasila nih Pak. Jadi mungkin kita masuk ke pembahasan aja nih Bang, masuk ke pembahasannya kan. Jadi kan dengar-dengar kan orang abang-abang sekalian kan pernah bersapma di SMA dulu sebelum berkecimpung sama PP UMSU. Apa nih Bang pengalaman abang di sama SMA? Mungkin apa ya? Kalau memang perihal track record berorganisasi di SMA, khususnya fase-fase remaja, di mana memang Sapma PP di SMA jauh berbeda hari ini sama PP di universitas. Aku pribadi pernah bersapma di SMA, merasakan perbedaan itu jauh 160 derajat. Bahwasannya hari ini Sapma ini memang benar-benar fungsinya itu lebih detail ada di Sapma perkuliahan gitu. Kalau di Sapma tingkat komisariat SMA kan hari ini kawan-kawan yang berorganisasi di tingkat SMA mungkin mencari jati dirinya masih, atau belajar berorganisasi kecil-kecilan masih, atau masih ada beberapa oknum yang memang masuk ke dalam Sapma PP itu hanya sebagai ajang berani-beranian doang gitu. Tapi kalau hari ini pengalaman di Sapma PP SMA, kemarin pernah jadi bendahara Sapma PP SMA Negeri 8 juga. Memang benar-benar Sapma difungsionalkan di tingkat SMA pada saat itu hanya untuk pengembangan jati diri. Kalau hari ini rasanya Sapma PP harus lebih lagi intens mengembangkan kader-kadernya menjadi kader-kader yang berintelektual. Nah, kalau pengalaman pribadi saya seperti itu. Kalau boleh tahu nih Bang, Sapma di SMA tuh SMA mana nih Bang? Abang-abang sekalian. Sapma SMA 8. Oh, sama nih Bang. Tiga-tiganya sama juga sama SMA 8. Kebetulan bendahara upal dari Sapma PP SMA Negeri 10. Tapi sama-sama memang dari Sapma PP SMA Negeri 8 awalnya. Kapan tuh Bang terbentuknya Sapma SMA 8? Kalau boleh tahu. 28 September 2018. Oh, orang abang juga sebagai pembentuk. Ya, aku kawan-kawan semua sebagai pencetus dan pendiri sekaligus pejuang-pejuang organisasi Sapma PP pada saat itu untuk merintis bahwasannya hari ini seluruh tingkat komisariat SMA harus mampu memiliki Sapma Pemuda Pancasila di sekolahnya masing-masing guna menjadi pembelajaran yang lebih serius gitu. Karena menurut kami gitu, di luar dari tujuan dan visi misi Pemuda Pancasila atau Sapmanya terkhusus, kami punya visi dan misi bahwasannya hari ini seluruh anak-anak di tingkat SMA harus bisa mampu memiliki jati dirinya di luar sekolah. Karena yang kita tahu, organisasi intrasekolah atau OSIS gitu,
hanya mampu memberikan pembelajaran dan terbatas gitu. Bahkan ada seleksi-seleksi. Iya, iya. Kalau Satma PP pada saat itu seleksi, tapi tidak lagi ke arah yang signifikan, lebih ke mementingkan bahwasannya hari ini memiliki loyalitas dan ingin membela negara, jauh lebih ingin memperjuangkan nilai-nilai Pancasila gitu. Oh, sesuai namanya ya Bang. Oke. Tadi kan di SMA nih Bang, mungkin kan abang-abang sekarang udah berkecimpung di sama PP UMSU. Apa yang membuat daya tarik abang-abang sekalian nih untuk berkecimpung di sama PP UMSU Bang? Apa itu Bang? Mungkin dari Bang Torik dulu. Apa ya alasan untuk berkecimpung kembali di dunia Satma PP di tingkat perkuliahan hari ini? Mungkin rasanya kalau kita cerita dari awal, jujur sempat nggak ingin melanjutkan proses berorganisasi, namun salah ketika mengetahui bahwasannya hari ini Satma Pemuda Pancasila tingkat universitas, terkhusus Satma Pemuda Pancasila Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jauh berbeda dari yang pernah kujalanin di Satma SMA Negeri 8. Hari ini apa yang menjadi alasan berkecimpung kembali atau lebih mau lagi mendalam tentang Satma? Karena hari ini rasanya banyak organisasi di tingkat kampus, tapi nggak banyak yang bisa menjadi wadah kreativitas dengan tujuan-tujuan bersama. Di mana definisi organisasi itu yang benar-benar terjadi rasanya hanya ada di Satma PP UMSU. Di mana definisi organisasi itu sendiri tempat berkumpulnya beberapa orang dengan tujuan yang sama. Banyak organisasi hari ini yang berdiri di kampus, tapi tidak dengan tujuan yang sama. Nah, jadi rasanya euforia ingin bergabung ke Satma PP UMSU pada saat itu gitu. Kalau dari Bang Ari gimana? Kalau dari pandangan saya selama saya di kursi mahasiswa tentunya kalau dibilang terlambat nggak ada kata terlambat. Saya pun juga awalnya sama seperti yang dibilang Ketua Torik. Awalnya pengennya udahlah cukup di SMA aja gitu ya kan. Cuman melihat posisi hari ini peran dan fungsi mahasiswa, banyak juga organisasi internal yang ada di kampus, tentunya di UMSU juga, yang hari ini kayak gak beres, bisa juga kita bilang gak beres, tapi kayak ini bukan tempatnya gitu. Banyak yang membatasi kita untuk berkembang. Nah pada saat itu jumpalah sama Ketua Tori. Kebetulan Ketua Tori ini kan kawan SMA juga kan, diskusi kami kayaknya di Satma PP UMSU ini menarik karena kita melihat dari sosial medianya gitu kan. Banyak program-program yang mendukung mahasiswa untuk mengembangkan apa yang ingin dituangkannya di posisi dia pada saat hari ini adalah mahasiswa. Nah, wadahnya itu ya Satma PP UMSU. Ini yang menjadi daya tarik bagi diri saya sendiri. Kalau Satma PP UMSU ini berbeda dari organisasi yang ada di lingkungan kampus, apalagi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bahkan sampai hari ini banyak proses dan pembelajaran yang kita dapat dari Satma PP UMSU. Itu sih kalau dari saya. Kalau misalnya dari Bang Lukas sendiri? Ya kalau dari aku awalnya sih kayak malas juga gitu masuk, sama juga kayak Ketua Tori kan. Iya. Kayak awalnya aku berpikiran kayak sama juga kayak SMA nih. Iya. Apalagi aku juga masuk malam kan kuliah kan. Oh iya. Kayak abis itu pun aku memang nggak mau karena diajak juga sama Ketua Tori. Coba aja makrab gitu. Influence gitu ya. Dan pengikutas tuh ya begitu masuk ya ternyata beda gitu. Dan begitu juga penasaran juga kenapa kayak sebelum kami di kuliah nih di SMA kami kan tengok cukup besar juga euforia di sama PP UMSU ini kan. Penasaran juga karena itu. Ya dari itulah coba masuk juga karena diajak juga lah kan ikut makrab. Jadi karena itulah aku penasaran dan masuk juga sama PP UMSU. Jadi kan abang-abang sekalian kan udah sampai ke tingkat pengurus komisariat kan Bang. Apa kalau boleh tahu nih Bang, apa aja tuh kegiatan-kegiatan dari periode abang nih sekarang? Kegiatan-kegiatan. Mungkin kawan-kawan juga ada yang belum tahu juga. Ada yang belum tahu. Banyak lewat. Terkait kegiatan mungkin hari ini aku selaku Ketua Satma PP UMSU memiliki kebijakan bahwasannya nggak ada yang namanya ini program kami komisariat. Kita kan ini hari ini Satma PP UMSU memiliki struktur bahwasannya ada komisariat, ada subkomisariat. Di mana subkomisariat itu fungsinya per fakultas gitu kan. Hari ini nggak ada sih. Aku selaku Ketua Satma PP UMSU memiliki kebijakan bahwasannya yaudah apa yang menjadi kreativitas di subkomisariat masing-masing kita tuangkan, lebih terfokus kepada di situ gitu. Karena hari ini yang menjadi pimpinan-pimpinan di seluruh subkomisariat saya tekankan bahwasannya
nggak ada satupun kegiatan yang nggak bisa dijalankan dan nggak ada kegiatan yang harus ditunggu. Jika kawan-kawan di subkomisariat memiliki ide, kreativitas, kemampuan untuk menuangkan dan memiliki pengalaman serta dengan visi misi tujuannya masing-masing, lakukan aja gitu. Tapi kalau terkait kegiatan dari komisariat ya udah banyak gitu. Kayak kita juga bakal ada Satma PP UMSU on camp, kita udah ada Satma PP Makrab, memang dimana kegiatan itu memang udah ada sejak lama. Paling kegiatan-kegiatan tambahan, contoh kayak hari ini Satma PP Bersuara juga sebagai ajang wadah kreativitas. Ada juga kita kegiatan-kegiatan bakti sosial, peduli lingkungan, kegiatan-kegiatan simpel yang memang sesuai fungsinya, sesuai fungsi dari Satma Pemuda Pancasila ini, dan juga terkhusus sebagai peran dan fungsinya kita sebagai mahasiswa. Mungkin itu sih lebih detailnya nanti. Untuk ketua nih sekarang, apa yang membuat ketua tuh tertarik untuk jadi ketua sama PP UMSU? Yang membuat tertarik menjadi ketua Satma PP UMSU ya, kalau orang-orang mungkin mikirnya hari ini perihal eksistensi. Mungkin perihal itu. Tapi kalau jawaban pribadi saya hari ini kenapa saya mau menjadi ketua Satma PP UMSU, menurut saya semengesankan itu bisa menjadi pimpinan tingkat komisaris universitas, mampu menghegemoni seluruh kader-kader. Bukan juga jadi suatu kebanggaan tahta atau sebuah nama jabatan doang gitu. Apa ya yang menjadi kemauan paling utama itu mungkin juga dukungan orang tua, dukungan kawan-kawan. Hari ini Satma PP UMSU saya rasa butuh pemimpin pada saat itu, butuh pemimpin yang mampu menghegemoni seluruh kader-kadernya. Karena kan kita ini banyak gitu. Pemimpin itu kan nggak bisa yang karena dia dekat sama kadernya selesai gitu. Harus bisa lebih visioner berpikir, melihat keadaan-keadaan di kader-kadernya gitu. Jadi saya maju sebagai pimpinan komisariat pada saat itu, maju sebagai calon ketua Satma PP UMSU juga aklamasi tunggal, didukung oleh kawan-kawan sestambu saya, seluruh ketua-ketua subkom pada saat itu. Gak ada alasan tersendiri, cuman memang hari ini saya dididik oleh abang-abangan saya, memang kalau kita udah bisa dipimpin, minimal kita besok bisa terpimpin. Setelah kita besok bisa terpimpin, jadilah pemimpin. Jadi saya mengambil kesempatan itu untuk jadi pemimpin Satma PP Komisariat UMSU lebih tepat. Mungkin selanjutnya untuk pengarilan ya kan. Abang juga ada organisasi selain Satma PP UMSU nih di kampus. Kayak yang kami dengar kan abang sebagai sekretaris Paskibra Kota Medan, terus abang juga ikut organisasi di UMSU kayak Tropong gitu. Apa yang membuat abang tuh jadi pengen aktif berorganisasi gitu? Oke, yang pertama, kenapa saya juga berkecimpung di beberapa organisasi? Ya karena memang dari SMA saya tertarik yang namanya organisasi. Karena secara tidak langsung organisasi yang mendewasakan saya gitu kan. Secara hal apapun itu, organisasi yang mengajarkan saya baik buruknya saya kenal, bertindak seperti apa. Mulai dari SMA saya terjun di Paskibra, sampai hari ini juga saya diberikan kepercayaan untuk menjadi sekretaris di Paskibra Kota Medan, induk organisasinya Paskibra di seluruh tingkat sekolah, baik itu SMP dan SMA. Dan saya juga berkecimpung di UKM LPM Tropong UMSU, salah satu organisasi internal yang ada di kampus. Awalnya karena saya jurusan komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial Politik. Saya kuliah ini sebelum masuk ke Sapman ya. Bingung mau cari wadahnya mana. Akhirnya saya terjun kepada LPM Tropong, di mana lembaga pers mahasiswa untuk menuangkan kritis yang ada di kepala kita, pemikiran-pemikiran kritis seperti apa yang kita pelajari, kita dalami, kita tuangkan di situ melalui karya-karya tulisan hingga cara berpikir logika yang secara mendalam. Dibalut lagi, saya terjun kepada Satma PP UMSU. Makanya hari ini saya cukup merasa senang. Karena di mana ini saling bersinergi ke diri saya, di mana Satma PP UMSU mendewasakan saya terhadap kebijakan-kebijakan yang ada pada saat ini, ditambah Tropong juga menjadi pembelajaran juga bagi saya. Oh ternyata seperti ini, karena lidahnya mahasiswa itu adalah seorang jurnalis, khususnya juga di tingkat masyarakat lidah baik buruknya suatu informasi adalah jurnalis. Nah hari ini Satma PP UMSU juga menjadi
memori ataupun kenangan yang akan bisa saya ulangi ke depannya nanti sampai hari ini gitu. Yes. Karena banyak pembelajaran yang kayak dibilang Ketua Torik dari abang-abangan, banyak yang mendidik secara langsung maupun tidak langsung, yang banyak menurut saya ada hal-hal yang nggak bisa saya dapatkan di LPM Teropong, di Paskibra yang nggak saya dapatkan, tapi di Satma PP UMSU yang saya dapatkan. Intinya dari beberapa organisasi membagi waktunya capek. Ya. Cuman ya itulah resiko kita dalam berorganisasi. Kalau kita udah berani memulai, berarti kita harus berani melaksanakannya. Tanggung jawab Ya, gitu ya. menikmati capek. Menikmati, karena nggak ada proses yang mengkhianati hasil pastinya. Ya. Dari pengalaman berorganisasi pun pastinya nanti akan ada yang kita tuai-tuai ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan ya. Khususnya di Satma PP UMSU. Itu sih kalau saya, kenapa saya tertarik dalam organisasi. Mungkin untuk Bang Nopal lah nih, Bang Nopal ini kan kerja juga kan Bang, kerja kuliah terus ada Satmanya juga organisasi. Gimana nih Bang cara-cara Bang tuh untuk bagi waktunya manage gitu? waktu abang gitu. Ya mungkin kalau berbagi waktu tentang Satma, kayak acara internal sama PP UMSU, itu kami rembukan dulu, kan ada rapat. Sesuaikan dengan jadwal aku, bisa nggak menyempatkan waktu untuk datang di acara itu. Mungkin kalau ibaratkan ada acara eksternal kayak diundang atau apa, kan aku juga punya pengurus wakil gitu. Kemungkinannya wakil aku bakal datang untuk mengisi acara itu kan. Ya mungkin sempat dan sempatnya pasti harus kusempatkan, karena kan aku ada tanggung jawab juga di sama PP UMSU ini. Ya mungkin lebih kurang gitulah, Komunikasi tetap terjalin. Iya. saling sinkron lah. Kita masuk ke personal masing-masing nih Bang, pengalaman orang apa kan. Jadi kan Bang, pemuda Pancasila nih khususnya Satma, ada yang oknum-oknum lah Bang, oknum-oknum nih yang meresahkan masyarakat juga kan. Apalagi media sekarang udah terlalu canggih kan Bang. Iya. Apa nih pandangan orang abang untuk yang meresahkan masyarakat nih Bang? Oknum-oknum itu Iya. lah. Apa ya? Kalau hari ini banyak oknum-oknum yang merusak nama Satma Pemuda Pancasila Kota Medan, memang nggak bisa kita pungkiri. Seperti Ketua Umum Pemuda Pancasila pernah bilang, pemuda Pancasila ini ada yang dari semut sampai gajah. Maksudnya ada orang yang terpelajar sampai yang nggak terpelajar gitu. Ya itu juga nggak lepas dari pemuda Pancasila. Satma Pemuda Pancasila hari ini memang juga sama, tapi lebih belajar lagi. Laboratoriumnya Pemuda Pancasila. Satma Pemuda Pancasila ini hadir untuk menjadi ajang pembelajaran, kaderisasi, menghasilkan kader-kader berintelektual, berintegritas, dan segala macam tujuan lainnya. Kalau hari ini banyak oknum yang seperti itu, sangat disayangkan sebenarnya. Tapi kita nggak bisa menghalau lebih jauh pandangan masyarakat, karena hari ini sudah melekat dengan pasti masyarakat juga memiliki rasa tidak menyukai pemuda Pancasila dan mengait-ngaitkan sama pemuda Pancasila gitu. Meskipun hari ini nggak banyak masyarakat yang tahu peran dan fungsinya gitu. Kalau Satma Pemuda Pancasila ini banyak oknumnya yang menghancurkan atau memprovokator, melakukan tindakan-tindakan kericuhan atau lain sebagainya. Harusnya ada tindakan tegas terhadap pemimpin-pemimpin di komisariatnya masing-masing. Kalau hari ini sejauh ini Satma Pemuda Pancasila Komisariat UMSU udah jauh ingin berbuat jauh lebih baik dan tidak memiliki track record sama sekali untuk melakukan tindakan-tindakan kericuhan. Terlepas dari itu bukan berarti kita besok ricuh kita nggak siap gitu. Iya. Tapi lebih menghindari guna juga menjaga. Jangan karena satu orang. Satma Pemuda Pancasila ini dicap bulat-bulat. Ya udah Satma itu seperti itu gitu. Iya. Kalau hari ini sangat kita sayangkan kegiatan-kegiatan yang membuat nama Satma PP Kota Medan itu rusak gitu. Tapi kita nggak bisa hindari gitu. Yang bisa hindari itu orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan pelarangan atau bahkan sebenarnya Satma Pemuda Pancasila di Komisariat SMA hari ini ada yang melakukan tindakan itu dengan sengaja. Kita takutkan seperti itu. Tapi kita nggak bisa lebih jauh untuk mengeksekusi itu. Mungkin Ketua Satma PP Kota Medan, Bang Imam yang mampu mengeksekusi itu dan rasanya sudah dieksekusi gitu. Kalau hari ini pandangan masyarakat masih kurang terhadap itu, sah-sah saja. Tapi coba lihat di sisi lain, contohnya Satma PP UMSU. Coba lihat dari seluruh kegiatan, etika, adab di lapangan. Mungkin bisa jadi tolak ukur bahwasannya masyarakat salah pandangannya terhadap itu. Itu hanya segelintir oknum yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari
ya kita sama-sama tahu lah di mana siswa-siswa sekarang, atau mungkin masih ada mahasiswa yang masih mencari jati dirinya, yang melakukan tindakan semena-mena terhadap masyarakat tanpa dia sadari dia tergabung dari Sabma Pemuda Pancasila Kota Medan, sehingga namanya tercoreng bulat-bulatan gitu. Tapi nggak ada sih. Kalau kami selaku pimpinan komisaris Sabma PP UMSU bukan nggak peduli, lebih ke arah terus bersinergi berbuat baik, sehingga nanti perbuatan-perbuatan buruk terhadap oknum-oknum yang nggak bisa lagi kita hegemoni tertutup sama kegiatan-kegiatan baik. Niat usahanya itu sih sangat disayangkan memang. Kalau cara mengatasinya gimana nih Bang? Untuk yang Mengatasi Iya. orang-orang yang buat ricuh gitu. Mengatasi orang-orang yang buat Iya. ricuh. menurut orang-orang abang Kita lah. menghadapinya gitu. Kadang gini, oknum-oknum tersebut bukan bagian dari Sabma PP Kota Medan. Walaupun dia pakai baju sama. Iya, karena hari ini baju Sabma juga udah banyak yang jual di online Iya, segala iya. macam, tidak resmi. Iya. Banyak juga yang masuk ikut-ikutan Rame aja. karena mau rame doang. Gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahkannya. Gimana ya? Kalau mau cari pensolusian itu kan berarti kita harus memediasi seluruh Sabma PP di Kota Medan kan, gitu. Bukan kapasitas saya rasanya. Tapi kalau untuk pensolusiannya, mungkin harapan saya terhadap seluruh kader Sabma Pemuda Pancasila Kota Medan di komisariat manapun gitu. Saya harap memiliki sifat intelektual yang tinggi, gitu. Memiliki nurani intelektualnya, buat jangan berbuat hal-hal yang nggak seharusnya gitu. Kalau lagi rame-rame itu ya sah-sah saja kita menunjukkan kita siapa, tapi nggak perlu lewat batas juga gitu. Mungkin tindakan-tindakan lewat batas itu hanya bisa kita solusikan dari kemauan kita pribadi, nggak bisa kita paksakan nih gitu. Kalau kita juga besok mintanya jangan ada yang seperti ini gitu, kita kan punya hatinya masing-masing, kita kan punya niatnya masing-masing gitu. Tapi harusnya pemimpin yang baik bisa menyelaraskan semua kemauan kader-kadernya guna menjadi kader-kader yang baik gitu. Balik lagi ke pemimpinnya masing-masing sih gitu. Gak ada solusi yang lebih muktahir untuk menyelesaikan ini. Rasanya kalau memang ada solusi muktahir ya harus ada penseleksian rutin, intens, dan pre-proper test bahkan terhadap seluruh kader-kader calon kader Sabma PP gitu. Sehingga menjadi orang-orang yang benar-benar berorganisasi dengan tujuannya masing-masing gitu. Oke, makasih buat abang-abang komisariat, pengurus komisariat sekalian. Tapi sebelum kita sampai ke penghujung acara ini, kira-kira ada nggak Bang Kak pesan-kesan yang bisa abang-abang sampaikan sama kawan-kawan soal Sabma PP UMSU kita ini? Mungkin pesan-pesannya terhadap seluruh Sabma PP di komisariat SMA maupun universitas, semangat berkarya. Organisasi nggak akan memberikan kita apapun, kita yang harus memberikan itu terhadap organisasi. Ukir seluruh prestasi kreativitas kawan-kawan di Sabma PP ini. Jadi orang-orang yang memiliki intelektual dan integritas mampu menyaingi organisasi manapun. Kalau untuk mahasiswa, pesan saya jadilah mahasiswa yang memiliki peran dan fungsinya yang secara benar. Karena hari ini banyak mahasiswa yang tidak dengan peran dan fungsinya gitu, melebihi kapasitas gitu. Harusnya layaknya seluruh mahasiswa, terkhusus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan seluruh mahasiswa se-Indonesia, jadilah mahasiswa yang sesuai dengan peran dan fungsi. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bang Lukas sama Bang Ari ada yang mau disampaikan? Bendem dulu lah. Ya, mungkin dari aku, kalau orang-orang menilai Sabma PP UMSU dengan premanisme, coba aja dulu masuk dan rasakan. Iya, ya. Gak ada nama artinya premanisme. Mungkin pun program-program kerja dalam komisariat maupun SMA dan universitas gak ada tentang pukul-pukulan baku hantam. Mungkin lebih bersinergi untuk menutupi kesalahan-kesalahan pemuda Pancasila ini, untuk menutupi apa yang dibilang orang premanisme, pungli ataupun apa. Coba itu aja lah, biar tahu orang tuh kenapa kita nih terlalu cinta kali kan sama PP sama PP lah mungkin. Oh iya, ya. Mungkin itu aja lah. Kalau dari Bang Ari? Oke, kalau mungkin dari saya, ya Sabma ini adalah laboratorium tempat kita berproses, dididik sehingga sampai terdidik gitu kan. Jadi pesannya bukan hanya dari Sabma aja kita bisa tetap berkembang. Iya. Cuman Sabma adalah salah satu wadah yang tempat kita di mana untuk belajar sehingga mampu berproses dan
terjun langsung di dunia kerja nantinya gitu kan. Karena pasti kan nanti kita setelah tamat di bangku kuliah kita menghadapi dunia kerja yang pastinya. Jadi pesannya paling buat kawan-kawan mahasiswa semua, jangan pernah ragu untuk berproses, khususnya di organisasi. Saya sambung juga dari yang disampaikan Bendum Nopal tadi. Citra Sapma ataupun PP khususnya kan premanisme. Ya nggak bisa kita pungkiri gitu kan ya. Itulah memang citranya. Cuman hari ini dengan kehadirannya Sapma, alhamdulillah khususnya di lingkungan UMSU, boleh ditanya sama masyarakat dengan adanya keberadaan Sapma ini, gimana pandangan masyarakat, baik atau buruk. Alhamdulillah hal-hal yang kita dengar di luar sana kalau PP ini pungli-pungli, bahkan sampai hari ini seharusnya kita kaget gitu. Kenapa? Karena Sapma PP UMSU hari ini udah dipungli bahkan sama organisasi internal gitu kan. Cuman ya itulah, dengan hadirnya Sapma PP UMSU berarti kawan-kawan mahasiswa melihat, menilai gitu kan, serta menimbang bahwa oh ternyata Sapma PP UMSU ini bukan organisasi ataupun tempat yang buruk. Ya contohnya kayak Panok dulu masuk Sapma PP UMSU kan nggak tahu nih mau harus ngapain, sampai akhirnya Panok bisa duduk di sini sama kami, berani berbicara sama Orpa. Ya public speaking tuh yang paling susah dicari kan, paling susah kita dapatkan. Intinya kalau pesan buat kawan-kawan mahasiswa, nggak ada tempat yang salah, nggak ada organisasi yang salah. Cuma lagi bagaimana kita menempatkan diri kita, menyesuaikan diri kita dengan lingkungan, semuanya tentang kebaikan pastinya. Jadi buang semua rasa ego. Jadi mahasiswa kupu-kupu tuh gampang, kuliah pulang, tapi jadi mahasiswa kura-kura itu yang berat. Kuliah rapat. Kadang kita kalau udah pulang kuliah rapat. Mau siapin proker ataupun kegiatan-kegiatan yang bakal kita lakukan nantinya. Jadi tetap semangat lah mungkin buat kawan-kawan mahasiswa, khususnya kawan-kawan yang ada di Sapma PP UMSU. Jangan pernah ada kata terlambat. Ini semua adalah pembelajaran, karena Sapma PP UMSU atau khususnya Sapma adalah laboratorium di mana tempat kita berproses dan belajar. Apapun itu pembelajaran. Itu aja sih dari saya. Mungkin Bang, sebelum kita closing juga nih kan Bang, udah di akhir acara, ada nggak nih Bang quotes of the day untuk kawan-kawan penonton? Quotes of the day ya? Mungkin jadilah mahasiswa yang memiliki niat baik, jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Setidak-tidaknya kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, jangan pernah menyusahkan orang lain. Oke Bang. Oke kawan-kawan, mungkin udah cukup juga, udah puas juga. Jangan lupa lah dinantikan sama PP UMSU Bersuara episode-episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih menarik lagi. Dan saya Alvano dan Alvalia pamit undur diri nih kawan-kawan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke kawan-kawan, sekali layar terkembang Surut kita berpantang. Sila. Budi. Alhamdulillah ada yang ke dapur Bang.